Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamun ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya dan juga hidayahnya lah kita dapat bertemu kembali di kelas Tasin Private di sini bersama tim Sobat Ngaji dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga salawat serta salam semoga tetap tercurah rahmatnya kepada Nabi besar, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat setelah di yaumul akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya ibu-ibu semua, bapak ibu semua yang sudah bergabung, selamat bergabung kembali di kelas Tasin Private ini. Tak terasa kita ketemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan untuk pada malam hari ini kita lanjut di modul C ya, ibu-ibu semua, bapak ibu semua, betul ya? Iya. Baik, dan alhamdulillah untuk modulnya sendiri juga udah Sipa bantu share juga di via WhatsApp grupnya, boleh dicek kembali atau mau di print juga silakan ya bapak ibu semua. Dan insya Allah untuk pesertanya nanti akan segera menyusul juga yang lainnya, dan kita akan bersama-sama menyimak materi yang akan disampaikan oleh asatidz dari tim Sobat Ngaji. Dan untuk malam hari ini kita ditemani oleh Ustadz Kurniawan. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz untuk pada malam hari ini. Alhamdulillah sehat deh, cuman ini suara agak serak dikit ya. Oke, baik, mudah-mudahan terdengar dengan jelas. Iya, amin Ustadz ya, mudah-mudahan semoga kedepannya semakin dan selalu sehat selalu ya Ustadz ya. Amin ya Allah rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita alihkan kepada Pak Ustadz, mangga dipersiapkan terlebih dahulu untuk modulnya, modul baru ilmu baru ya Bapak Ibu semua. Insya Allah kita akan mengasah ilmu lagi bersama tim Sobat Ngaji di sini, dan juga dipersiapkan untuk segala catatannya serta internetnya, mudah-mudahan maksimal ya, ilmu yang kita dapat bisa kita terima juga secara maksimal seperti itu. Dan agar diberikan kelancaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempatnya kita serahkan kepada Ustadz Kurniawan. Silakan Ustadz. Ya, baik, Deshipa, makasih ya atas waktunya. Saya sapa kembali ya bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ibu bapak, sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Ustaz. Sebenarnya saya perkenalkan diri dulu Pak ya ibu, mohon izin. Hari ini atau malam ini dengan saya Kurniawan, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu Tasin 1 modul C Bu ya Bapak. Kemarin berarti kalau sudah masuk ke modul C, Ibu dan Bapak sudah melewati Tasin 1 modul A dan juga modul B ya. Nah, insya Allah bersama saya 1,5 jam ke depan kita akan membahas pembahasan yang ada di materi Tasin 1 modul C. Solusi lancar membaca Al-Quran mudah dan praktis untuk pemula. Nah, mohon izin saya akan share terlebih dahulu modulnya Pak, Bu ya. Supaya lebih mudah. Makan. Baju TPI Pak. Baju TPI Pak. Nih. Ya. Baju. Ya. Aduh, maaf sebentar Pak ya. Tapi botak. Kayaknya agak error nih.
Ya, tapi Bapak ilmu Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pembahasan kali ini ya, stop dulu agak error. Kita akan membahas pembahasan di panjang 6 harokat ya. Yang sebelumnya Ibu dan Bapak sudah membahas ya pembahasan di modul A dan modul B, di mana modul A dan modul B ini membahas tentang 2 sampai 6 harokat ya. Duh. Kayaknya agak error Pak ya. Tuh di sini tes sifanya nggak ada. Coba sih Pak bantu untuk share screen-nya Ustaz ya. Ya, punten ya. Di sini kayak tiba-tiba error. Dan tadi nggak apa-apa. Baik, Mami tunggu Bapak Ibu semua, kita lagi buka untuk modulnya. Bapak Ibu juga bisa cek juga modulnya ya. Yang ini lagi. Nah, enggak Ustadz, apakah sudah terlihat di sini di layarnya? Tadi di luar tidak ada sekali. Oh ya udah Teh. Di itu di uak tidak ada sikat gigi lu Oke, apakah sudah ada nih Bapak Ibu semua di layar untuk modulnya? Oke. Sudah. Oke, Ibu, sudah Bapak, ya. Ya, sudah kelihatan. Oke, baik Bapak Ibu silakan bisa dilanjut. Ya, makasih Teh ya. Baik Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Hari ini kita akan bahas insyaallah modul C, solusi lancar membaca Al-Qur'an mudah dan praktis untuk pemula ya. Seperti yang sudah dibahas di sebelumnya baik modul A ataupun modul B. Nah, untuk merefresh kembali ingatan Ibu dan Bapak supaya lebih mudah dalam memahami modul C ini ya. Nah, kita akan bahas sedikit-sedikit. Boleh di-scroll ke bawah Teh punten. Nah, ini dulu. Ya. Nah, sini kita akan bahas tentang mad fara'i lagi, Pak ya, Ibu. Mungkin Bapak sudah ataupun Ibu sudah pernah terbahas tentang mad fara'i mungkinnya di pembahasan sebelumnya, terlebih lagi di pembahasan modul B ya. Mad fara'i ini adalah mad yang berlawanan dengan mad tabi'i ya. Dimana kalau mad tabi'i ini ketika ada fathah bertemu tanda panjang, yaitu contohnya alif, atau kasroh bertemu tanda panjang, contohnya bertemu ya sukun. Begitupun domah bertemu san modul A sudah kita pelajari ya. Nah, kalau di sini mad far'i kita dibahas atau bahas tentang wal akharu far'iyyu. Ini bukan far'iyun ya, seharusnya ada koreksi sedikit. Ini perkataan dari Sulaiman Al-Jamzuri dalam nazomnya. Wal akharul far'iyyu mauqufu ala sabab kahamzin aw sukunin musjala. Dan mad yang lain disebut mad far'i, yaitu yang tergantung pada sebab tertentu seperti hamzah ataupun sukun. Ibu Bapak yang Allah Subhanahu wa taala, di sini kita sudah bahas yaitu terkait hamzahnya. Jadi disebut mad far'i ini ketika ada fathah bertemu alif ya. Fathah bertemu alif,
lalu di depannya ada huruf hamzah atau huruf sukun, maka perubahan cara bacanya tidak 2 harokat lagi, tapi bisa jadi 4 harokat, bisa jadi lebih dari 4 harokat atau 6 harokat. Gitu, Pak ya. Nah, kemarin di modul B kita sudah bahas ketika ada huruf ba, ya, huruf ba panjang fathah bertemu alif, ba contohnya ya. Maka di sini dikatakan dia mad tabi'i. Tapi ketika ditambah dengan ditambah dengan alif ataupun ditambah dengan hamzah, maka di sini akan ada perubahan ya, perubahan cara baca seperti di pembahasan sebelumnya ya. Pembahasan sebelumnya di modul B, ketika bertemu dengan hamzah maka panjangnya jadi 4 harokat ya. Teteh punten teteh. Saya ingin coba share lagi ya, soalnya pengen tulis ini teh. Jadi kayak kurang enak kalau nggak nulis, supaya bapak-bapak dan ibu-ibu lebih paham terkait pembahasannya. Oke, boleh Ustaz. Silakan Ustaz. Yang penting Ya. stop dulu ya. Ya, Oke, monggo Ustaz. saya coba lagi Pak ya. Astagfirullah. Udah kelihatan belum Bapak Ibu? Belum, Ustaz. Belum ya? Belum Ustaz, masih layar hitam. Masih hitam ya? Kayaknya Iya, Ustaz. Betul. masih hitam. Ya. Coba cek di sini Bu ya. Udah ada belum Pak? Belum, Ustaz. Aduh, ya. Belum. Saya coba. Udah ada ya? Ada hilang lagi tadi. Astagfirullah. Nah, layar putih tapi sekarang. Nah, ada ya? Ada. Ya, alhamdulillah. Udah Ustaz, alhamdulillah. Dapat aplikasinya ternyata. Ya, Pak ya. Kita lanjutkan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita supaya lebih paham ya terkait pembahasannya. Di sini kan disebutkan di sini seperti hamzah ataupun sukun, Pak ya. Ataupun sukun. Nah, Bapak ataupun Ibu ya, di sini ketika ada ba contohnya ya, huruf ba fathah ditambah alif, ya kan ini sama dengan jadi ba panjang ya. Nah, ini kan panjang 2 harokat nih ya. Namun ketika ba ini bertemu dengan hamzah atau alif,
ya, maka ini akan berubah panjangnya, ya. Jadi berapa harokat menurut Bapak atau Ibu? Apakah tetap 2 harokat atau ada perubahan baca? Ya. Nah, di Tetap sini 2 ya. sebenarnya ya, ketika ada ba ini ya bertemu dengan hamzah atau tanda panjang ini bertemu dengan hamzah, maka panjangnya berubah. Oleh karena itu apa namanya? Saya hapus dulu. Oleh karena itu biasanya ba tersebut ditandai dengan tanda alis, Pak ya. Nah, ini ba tanda alis tambah hamzah. Ba. Makanya patokannya sebenarnya di sini bukan tanda alis, ya, bukan tanda alis ya patokannya. Cuman karena manusia itu lebih mengenal terhadap tanda daripada huruf yang dibaca, maka lebih mudah kita mempelajarinya tandanya. Itu tanda alisnya. Dimana ketika Bapak ataupun Ibu belajar Al-Quran ya, bertemu dengan tanda alis, itu minimal panjangnya 4 harokat. Ya, jadi minimal itu panjangnya 4 harokat. Karena sudah pasti tanda alis ini akan bertemu dengan hamzah. Gitu, ya. Baik, di sini kita akan coba ulas kembali, ya. Kita hapus dulu semuanya. Ya, Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita hapus. Baik. Makanya yang kita akan bahas di sini salah lagi. Yang akan kita bahas di sini adalah terkait mad lazim kalimi musaqqal dan mad lazim kalimi mukhaffaf. Mungkin Ibu dan Bapak pernah mendengar mad lazim atau mad lazim kalimi musaqqal ataupun mukhaffaf. Pernah nggak Pak ataupun Ibu mendengar dua istilah ini? Coba dinyalain aja Pak mikrofonnya. Kalau istilahnya baru saya baru dengar. Baru nih ya. Ya. Kalau Ibu di sini ada yang pernah dengar belum? Ya. Nah, kita langsung saja ya karena Ibu gak ada respon nih. Ya, di sini kalau Bapak ataupun Ibu mendengar kata mad lazim ya, mad lazim ini. Nah, mad lazim ini menunjukkan mad yang panjangnya 6 harokat. Jadi kalau ada sudah dalam ilmu tajwid disebut 6 harokat itu disebutnya lazim, ya. Sedangkan 4 harokat itu disebutnya apa namanya? Ada jaiz, ya. Ada jaiz, ada wajib, Pak ya. Makanya di apa namanya di mad sebelumnya kan kita membahas mad, ada mad munfasil, ada mad muttasil. Kadang disebut mad wajib muttasil, kadang disebut juga mad jaiz munfasil gitu. Karena ini istilah ya, istilah menunjukkan panjang bacaan tersebut. Nah, kalau Bapak ataupun Ibu mendengar istilah lazim, ya, istilah lazim ini berarti menunjukkan panjang 6 harokat, ya, panjang 6 harokat. Lalu ketika apa namanya disebut dengan kalimi, nah kita bahas dulu ya kalimi. Nah ini kalimi, maka ini mad 6 harokat ini terjadi pada suatu kalimat. Ya, jadi terjadi pada suatu kalimat. Ya. Nah, musaqqal nanti kita bahas terkait musaqqalnya ya. Jadi Bapak di sini dua
istilah ini kita membahas mad yang 6 harokat yang terjadi pada suatu kalimat. Ya. Baik itu musaqqal ataupun mukhaffaf. Gitu, Ibu Bapak ya. Baik. Sampai sini bisa dipahami. Jadi kita akan membahas panjang 6 harokat pada suatu kalimat. Ya. Nah, kita hapus dulu. Kita lanjutkan. Nah, di sini Pak ya. Baik. Nah, di sini mad lazim rumusnya. Nah, yang kita bahas adalah rumus bagaimana kita membaca panjang 6 harokat. Di sini rumus praktisnya adalah rumus praktis mengenal tanda panjang mad 6 harokat apabila tanda alis bertemu tasdid. Nah, catatnya sama Bapak di sini ada tanda alis bertemu dengan tasdid. Nah, ini ya. Tanda alis bertemu dengan tasdid. Atau ya, kalau bukan tanda alis ya, kalau bukan tanda alis berarti alisnya bertemu dengan sukun. Nah, ini. Jadi ada dua ya. Ada dua. Jadi rumusnya itu untuk panjang 6 harokat ada dua. Yaitu tanda alis bertemu dengan tasdid atau tanda alis bertemu dengan sukun. Ya. Jadi ada tanda alis bertemu dengan tasdid, ada tanda alis bertemu dengan sukun. Nah, tanda tasdid, kalau Bapak belum mengetahui, ya, tanda tasdid itu mirip dengan huruf W dalam abjad. Ya. Nah, gitu. Itu tanda tasdid. Ya. Sedangkan untuk tanda sukun itu diambil dari kepala H kecil. Ya. Kan kalau biasa H kecil itu seperti ini Pak ya. Nah, seperti ini. Nah, lalu dihapus ya segini. Oh, hapus semuanya ya. Jadi dihapus sebagian, tinggal kepalanya saja ya. Gitu. Itu tanda alis ya, maaf, tanda sukun. Jadi tanda alis bertemu dengan tasdid atau tanda alis bertemu dengan sukun. Ya, baik Bapak dan Ibu dimaksud Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kitab Tajwid Tuhfatul Atfal disebutkan walazimun inis sukunu usila. Jika sukun bersambung setelah mad ya, baik secara wasal waslan wa waqfan ba'da maddin tuwilla ataupun waqaf, maka ini adalah mad lazim. Jadi menurut kitab Tuhfatul Atfal karya Syekh Az-Zamzuri, beliau mengatakan walazimun ini sukunu usila, jika sukun bersambung setelah mad baik secara wasal ataupun waqaf, maka ini disebut mad lazim. Jadi kalau ada tanda sukun ya, tanda sukun setelah mad ya, baik secara wasal ataupun waqaf, maka ini disebut mad lazim. Contohnya gini Pak ya, ataupun Ibu contohnya. Kita cek ya, kita contohnya seperti ini. Kita ambil di kata yang tadi aja ya, Mbak ya. Nah, ini Mbak, kita ambil dari kata ba ya. Astagfirullah. Contohnya di sini ba. Ini ba apa ya? Nah, lalu bertemu dengan tasdid. Contohnya kita ambil tasdidnya huruf waw contohnya ya. Nah, ini di sini disebutkan ya. Disebutkan dalam kalimatnya. Oh ya. Nah, jika sukun bersambung setelah mad ya, atau tasdid sebenarnya ya. Bukan sukun saja sebenarnya, atau tasdid juga. Karena sukun dan tasdid itu mirip ya. Untuk memahaminya gini Pak ya, supaya lebih gampang, karena kan di sini sebutkannya sukun ya. Jadi tasdid itu dua huruf
yang digabung. Tasdid itu. Contoh. Ya, contoh. Ini huruf ba, ya. Ini huruf ba dan ini huruf ba. Kita kasih harokat, kita kasih sukun, kita kasih harokat. Ini bacanya bab ba, gitu ya. Bab ba. Nah, samakan dengan yang ini. Ba. Nah, bab ba sama bunyinya. Bab ba. Bab ba. Nah, jadi sukun sama tasdid itu sebenarnya sama. Cuman tasdid itu gabungan antara huruf sukun dengan huruf harokat atau huruf hidup. Gitu. Makanya di sini Syekh Al-Jamzuri menyebutkannya sukun, ya, karena huruf awalnya adalah sukun. Gitu. Jadi ketika huruf sukun bersambung dengan mad, maka dia termasuk mad lazim. Begitu, Pak ya. Ya, kita hapus dulu supaya tidak menghalangi pemandangan. Lalu di sini disebutkan berkata Imam Ibnul Jazari, walazimu in jaa ba'da harfi maddin, ya, atau mad. Mad lazim itu apabila setelah huruf mad ada huruf sakin halaini, ya, sukun pada dua keadaan, baik itu wasal ataupun waqaf, bituli yumad, maka bacalah dengan panjang 6 harokat. Nah, Syekh Al-Jazari juga sama di sini menyebutkannya dengan kalimat sukun sakinu, ya, sama dengan tadi Syekh Al-Jamzuri, ya, yaitu sukun juga. Gitu, sama-sama menyebutkan dengan kata sukun. Gitu. Baik. Apa nama Allah Subhanahu wa taala? Nah, kita lanjutkan, ya. Nah, lalu di sini kita ambil contohnya. Nah, Bapak bisa lihat di sini ya. Nah, di sini contohnya ya. Di sini kan tadi disebutkan ya, tanda alis bertemu tasdid. Ini ada tanda alis ya bertemu dengan tasdid. Contohnya Allallina, ya. Nah, di sini ada tanda tasdid, tanda alis bertemu tanda tasdid. Nah, yang sebelumnya ada mad, disebutkannya ada mad. Madnya yang mana? Madnya ini fathah, ya, bertemu dengan alif. Itu madnya. Nah, ketika fathah bertemu alif lalu ada tanda tasdid, maka itu panjangnya 6 harokat, ya. Begitu. Nah, begitu Bapak Allah Subhanahu wa taala dan juga Ibu. Lalu yang kedua, ini ada koreksi ya, ini bukan Al-Fatihah ayat 8 tapi ayat 7 ya. Ayat 7. Yang kedua, tanda alis bertemu sukun. Ya, tanda alis bertemu sukun. Nah, ini juga sama. Di sana ada tanda alis bertemu tanda sukun, sama juga tanda alis bertemu sukun, ya. Yang sebelumnya didahului oleh mad. Kalau ini madnya mana? Madnya ini ada alif. Ya. Alif fathah berdiri. Nah, gitu. Bertemu dengan sukun, maka dia panjangnya jadi 6 harokat. Jadi inti dari pembahasan ini adalah kita mengenali dua tanda dalam panjang 2 harokat. Apa tandanya itu? Yaitu tandanya adalah tanda alis bertemu tasdid atau tanda alis bertemu dengan sukun, ya. Jadi kedua tanda itu Pak ya. Dua tanda itu. Kalau kemarin di modul B untuk tanda 4 harokat, ya, itu kan tanda alis bertemu hamzah atau bertemu alif, ya. Lalu bagaimana supaya kita lebih mudah membedakan antara 4 sama 6? Selama setelah tanda alisnya tidak ada, ya, tidak ada huruf bertasdid, ya, ataupun bersukun,
maka dipastikan dia panjangnya 4. Karena patokannya menurut pandangan saya, setiap ada tanda alis, ya, maaf itu salah. Setiap ada tanda alis, ya, yang seperti yang ada di sini, ya. Setiap ada tanda alis, lalu di depannya kita lihat, apakah dia bertemu dengan tasdid atau bertemu dengan hamzah, gitu. Karena ada 2 kemungkinan saja, ya. Itu pun sama, apakah bertemu dengan sukun atau bertemu dengan alif, gitu, ya. Nah, kalau tidak ada tasdid, yang ada hamzah berarti 4. Kalau tidak ada hamzah, yang ada tasdid berarti 6, gitu. Itu mudahnya. Begitupun yang sukun ketemu, ya. Nah, lalu yang paling penting setelah kita tahu, ya, mad itu ada, setelah kita tahu tanda mad itu apa saja, terkhusus untuk 6 harokat dari mad far'i ini, maka bagaimana cara yang tepat, ya, ketika kita membacanya supaya kita tahu ini 2 harokat, ini 4 harokat, dan ini 6 harokat. Nah, maka di sobat ngaji di sini kita sudah membuat pola ketika kita membaca panjang 6 harokat. Nah, ini polanya, Pak, ya, bisa dilihat sama Ibu dan Bapak. Polanya ini kita bagi 3 untuk membedakan mana 2, mana 4, dan mana 6. Nah, saya kasih garis, ya, dengan warna merah. Nih, ya. Baik. Polanya, ya, bana. Ini mirip dengan yang di modul B sama modul A, ya. Bana. Ini pola di modul A. Bana. Mana panjang 2 harokatnya? Nah, ini panjang 2 harokatnya, ya. Di sini Bapak bisa lihat ataupun Ibu. Nah, ini. Ups, maaf. Saya kasih warna merah aja supaya gampang terlihat, ya. Nah, ini, ya. Bana. Ada fathah bertemu alif. Ada tanda mad di sana, ya. Lalu yang kedua, ba'ana. Nah, ini yang kedua, ini pola yang di modul berapa Ibu, Bapak? Modul B, ya. Modul B. Ba'ana. Ingat, ya, di sana ada ada 3 ketukan sama 5 ketukan. 3 ketukan lambat, ya, dan 5 ketukan cepat, ya. Jadi di sini kalau pakai tepukan, kita coba pakai tepukan 3. Ba'a, ya. Ba'a. Nah, gitu, ya. Ba'ana. Nah, seperti itu. Nah, di sini kenapa saya bacanya panjang 2 harokat di hamzah tanwin, Pak, ya? Bisa lihat di sini kenapa saya panjangnya Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, ya, setiap Bapak bertemu dengan hamzah bertanwin fathah ketika waqaf, maka panjangkan 2 harokat karena ini bagian dari mad iwad, ya. Bagian dari mad iwad. Meskipun bukan mad tabi'i, tapi ini bagian dari mad iwad. Masih bagian panjang 2 harokat, ya. Masih panjang bagian harokat, cuman berbeda tanda, ya. Cuman berbeda tanda. Jadi ketika Bapak bertemu dengan hamzah bertanwin fathah, maka panjangkan 2 harokat. Ya. Bukan disukunkan, kecuali kalau Bapak bertemu dengan, ya, dengan hamzah yang hamzahnya itu tanwin kasroh, ya, hamzah atau tanwin domah, ya, kasroh domah. Nah, maka ketika Bapak bertemu dengan hamzah bertanwin kasroh ataupun domah, ketika Bapak waqaf, maka sukunkan, ya, kecuali kalau
tanwin fathah seperti yang ada di pola ini. Maka ketika Bapak berhenti ataupun Ibu, panjangkan 2 harokat. Ya, begitu. Itu apa namanya? Caranya, cara membaca hamzah bertanwin, Pak ya. Baik, saya hapus dulu. Nah, selanjutnya di sini ya, kita akan memakai pola yang terakhir ya, yaitu untuk 6 harokat. Nah, di sini saya akan bulatin tanda-tandanya dengan warna hitam saja di sini ya. Bapak Ibu lihat di sini ada tanda alif sama seperti panjang 6 harokat, panjang 4 harokat. Cuman bedanya kalau tadi bertemu alif berharokat ya, alif berharokat. Nah, di sini nih alif berharokat ya. Ataupun hamzah. Nah, maka di 6 harokat dia bertemunya dengan huruf bertanda tasdid ya, ataupun tanda alis bertemu dengan huruf bersukun gitu ya, seperti itu. Maka di sini kalau ketukan lambat kita tambah 1 ketukan lagi ya, jadi 4 ketukan lambat ya. Ban. Nah, baru masuk ke en ya. Banna ya. Banna. Nah, ingat di sini ada yang ada penekanan ketika masuk ke tasdidnya ya. Jadi ada penekanan ketika masuk ke tasdidnya. Jadi contohnya ketika masuk ke tasdid ban ya. Jadi ada penekanan bahwa di sana ada huruf bertasdid. Di sana ada huruf bertasdid, Pak ya. Nah, tapi kalau bertemu dengan sukun, dia lebih ringan penekanannya, lebih ringan ya. Karena dia 1 huruf. Jadi 1 huruf. Kalau tasdid tadi saya katakan dia 2 huruf, huruf sukun dan huruf hidup. Sedangkan kalau tanda alis bertemu dengan sukun, ini dia cuma 1 huruf, maka penekanannya diringankan. Kalau ketukan lambatnya sama, 4 ketukan ya. Ana gitu ya. Ana seperti itu, Pak ya. Jadi seperti itu ya. Kita coba polanya. Bana ya. Ba'ana ba'a. Banna al-ana. Jadi kita prakteknya seperti itu. Jadi ditiga napaskan ya. Jadi nafas pertama untuk 2 harokat, membiasakan 2 harokat. Nafas kedua untuk 4 harokat, dan nafas ketiga untuk 6 harokat. Saya ulang sekali lagi Ibu Bapak ya. Maaf salah. Bana ba'ana ba'a banna al-ana. Begitu ya, Bapak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita akan coba praktek masing-masing karena di sini tidak terlalu banyak pesertanya, jadi kita akan coba maksimalkan supaya semua orang bisa ya. Kita hapus dulu supaya tidak memusingkan, Pak ya, ataupun Ibu. Kita hapus dulu. Ya, baik. Ya. Tapi skatnya lupa ya. Skatnya mah nggak usah dihapus skatnya supaya tidak berlebihan, ya. Baik. Silakan di sini dimulai dari Ibu Sri dulu. Halo Ibu Sri. Ya, halo Ibu Sri. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu dari mana kalau boleh tahu, Ibu? Dari Jawa Timur. Jawa Timur, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, taib Ibu. Ibu silakan baca sesuai dengan yang tadi sudah saya contohkan. Ya, ini dibagi 3 saja supaya nafasnya nyampai. Ya, silakan Bu. Bana, bana, ba'a, bana, ana. Bingung Ustaz Di yang sini terakhir. untuk yang terakhir Ibu kurang dapat 6 harokatnya ya Bu ya. Iya. Jadi yang apa namanya? Yang 6 harokat. Jadi Ibu ketukannya lebih lebih ditambah satu, tambah satu. Kalau ketukan lambat ya. Kalau tadi kan kalau 4 harokat ba'a ya. Ba'ana ba'a. Nah, kalau 6 harokat itu Ibu tambah ketukannya 3. Ba'an. Nah, baru masuk ke nutasinnya. Banna al ana. Ya, coba Bu, praktek sekali lagi Bu. Yang terakhirnya aja dulu. Bana, Iya. Suaranya semakin mengecil Bu ya. Coba lebih didekatkan lagi ke mikrofon. ba'an, ba'an, ana. Kurang pas ya Ustaz. Ya. Ya, di sini Ibu tadi kebaca apanya ya? Nah, di sini ini tanda alif sebenarnya bukan harokat, jadi masukkan saja ke nun. Banna al ana gitu Bu ya. Coba diulang lagi. Digabung ya, digabung ya Pak Ustaz yang Ya, digabung nafasnya. Bu. Ya. Bana, ana. Nah, masih kurang pas Bu nih ya. Ini sekarang yang al-nya. Jadi yang panjangnya a dulu ya. Al ana baru masuk ke suara lamnya ya. Alnya diketukan ya. Ya, sama. Sama. Kalau diketukin saya coba praktekkan dengan tepukan ya, Bu ya. Al. Nah, jadi ketukan keempat masuk ke lam. Al ana. Sama yang tadi juga sama. Banna gitu ya. Banna al ana gitu. Ini 4 ketukan. Ketukan keempat tuh masuk ke huruf yang bertasid atau bersukun. Ya. Coba diulang sekali lagi. Bana, Ya. Yang alnya masih kurang jelas, Bu. Coba sekali lagi, Bu. Ya. Bana, ana. Nah, duh, maaf sebentar. Ya. Ini masih ini Bu ya. Jadi bukan L-nya yang dipanjangkan, tapi A-nya Bu. Jadi bukan al-ana, tapi al-ana. Gitu Bu. Ya. Coba lagi Bu, lagi. Bana, ana. Pak MC. Nah, baik. Begitu Bu ya. Nah, coba Ibu nanti kita latih ya, di contoh kita latih. Nah, makasih ya Ibu Sri dari Jawa Bu ya. Slotnya Bu Nur Laila. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari mana Ibu?
Dari Banggai, Sulawesi Tengah. Oh, Masya Allah dari Sulawesi Tengah ya. Baik. Silakan Ibu praktekkan pola ini sesuai dengan yang sudah Ibu pahami dan Ibu dengarkan ya. Ya, Ustaz. Bana, bana, Ya. Ulang, Ibu Ustaz. ulang sekali lagi yang 6 harokatnya tadi putus-putus suaranya. Putus-putus. Orang dari pertama Ustaz atau yang 6 harakat saja? Yang 6 harokat saja. Iya, taib. Alhamdulillah ya. Bagus Bu ya. Dipertahankan ketika nanti kita akan masuk ke bacaan latihan pada kalimat ataupun kata dalam Quran. Taib, makasih ya Ibu Nur Laila. Baik, selanjutnya di sini Pak Eman. Ya, siap. Ya. Halo Pak, Bapak Ya. dari mana Pak? Di sini tulisannya dari Bekasi ya? Iya, betul. Dekat Iya, lah. alhamdulillah. Bekasi ya. Baik. Nah, di sini Bapak bacakan sesuai dengan apa yang tadi sudah saya contohkan dan selama Bapak menyimak tadi ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bana bana ba'ana ba'a bana al-ana. Nah, yang 6 harokat Bapak masih kurang panjang, masih terdengar 4. Tambah lagi panjangnya. Bana kurang. Masih kurang, Pak. Bana al-ana. Iya, taib. Nah, seperti itu Pak ya. Jadi dipertahankan untuk panjangnya ya. Ketika nanti kita masuk ke praktek dalam Al-Quran Pak ya. Ini ada lagi cuma 3 orang ya? Ya, taib. Kalau gitu kita lanjutkan. 3 orang ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Ibu apa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sekarang kita akan coba latih, Pak ya. Kita coba latih pola mad 6 harokat ini pada susunan kata ya, yang kita ambil dari Al-Qur'an ya. Tapi di sini latihan polanya sama dengan tadi ya. Kita masih mengambil bana bana ba'ana ba'a bana al-ana. Ya, coba Ibu Bapak ya nyalakan aja mikrofonnya, baca bareng-bareng ya. Baca bareng-bareng kalimat yang ini Pak ya. Yang ini Bapak baca dan Ibu baca bareng-bareng. Silakan tenanon rame oge, Pak ya. Enggak apa-apa. Silakan. 1 2 3. Bana ba'ana ba'a ba'ana al-ana. Iya, ya. Yang lain kedengeran, Chan. Rame Pak ya? Ya. Ya, enggak apa-apa. Ya, taib. Nah, jadi yang Ibu Bapak harus pahami terhadap panjang 6 harokat ini adalah dari sisi tanda, Pak ya. Jadi jangan sampai tertukar ya antara tanda 4 sama 6 ya. Jadi kalau yang 6 ya, ini kasih warna hitam sama saya. Tanda alis bertemu sukun atau tanda alis bertemu tasydid ya. Sedangkan untuk yang 4 harokat di sini
itu tanda alisnya bertemu dengan hamzah atau tanda alisnya bertemu dengan alif. Ya. Ketika dia tidak ada tanda alis, ya di sini tidak ada tanda alis, maka dia itu panjangnya 2 harokat. Ya. Gitu. Karena dalam Al-Qur'an Mushaf Indonesia ataupun Mushaf Madinah ini mainnya di tanda. Nah, tapi kalau ada yang nanya, nanti kalau ada yang nanya, ya, nanya contohnya, ini saya hapus dulu. Apa namanya? Ketika ada yang nanya kalimat, ya contohnya seperti ini, kita tulis aja yang tadi. Ini contohnya samakan aja dengan yang tadi. Nah, gini, Pak, tapi tidak ada tanda alis, Pak ya, tidak ada tanda alis, tapi penulisannya sama. Nah, menurut Bapak atau Ibu, ini masih 6 harokat atau jadi 2 harokat? 6. Coba. Yang mana? 6. Iya, betul. Ini berubahnya jadi 6 harokat karena yang dijadikan patokan dasar dalam ilmu tajwid itu bukan tanda alis, karena tanda alis ini adalah sebagai tanda tambahan saja bahwa di sana ada panjang 6 harokat. Namun yang lebih utama adalah di sini tanda panjang, ya, yaitu mad di sini bertemu dengan tasdid, gitu ya. Jadi tanda mad, ya, bertemu dengan tasdid. Itu yang jadi patokan dasarnya. Makanya di 4 harokat juga patokan dasarnya yaitu tanda alis bertemu alif atau tanda alis bertemu hamzah. Ya. Kalau di patokan yang awal, ya, patokan tanda, ya. Tapi sebenarnya bukan tanda alis, tapi mad. Lagi-lagi mad, ya. Jadi lagi-lagi mad, gitu. Kenapa kita ke sana acuannya? Karena kalau kita lihat lagi, Pak ya, di halaman sebelumnya, dia kan dikatakan di sini, ya, Pak ya, dikatakan di sini mad pari itu yang tergantung pada sebab tertentu seperti hamzah atau sukun. Nah, jadi hamzah ini untuk 4 harokat, sedangkan sukun ini untuk 6 harokat, gitu, ya. Jadi ketika mad, tanda mad, ya, bertemu dengan hamzah atau bertemu dengan sukun, itu beda panjang. Kalau bertemu mad, hamzah jadi 4, kalau bertemu dengan sukun jadi 6. Tapi kalau tidak bertemu dengan keduanya, tidak bertemu sukun, tidak bertemu dengan hamzah, maka dia kembali ke asal, itu 2 harokat, gitu, ya. Seperti itu memahaminya. Nah, jadi tanda alis ini adalah sebagai tanda tambahan untuk kita lebih paham membedakan 2, 4 sama 6 harokat, ya. Begitu. Kita kembali ke latihan. Nah, di sini ya. Ini di sini ada 3 orang, ya, ada 3 orang. Ya. Berarti setiap orang membaca 3, ya. Saya kasih skat aja supaya lebih mudah. Ya, di sini membaca 3, masing-masing baca 3 kotak. Yang pertama baca yaitu Pak Eman. Maka Pak, silakan Bapak baca 3 kotak awal ini, ya. Ya. Besar lagi, Pak. Sudah cukup. Al-Haqqah. Nah, kalau bisa Bapak dibaca aja harokat terakhir di hurufnya. Oh,
Karena Tuh tidak gitu. Jadi baca tu. Al-haqatu. Ya. Ya. Al-haqqatu. foto. Ya. Fala ra fala fala radda Dan Ya. wa hajjahu. Iya. Baik. Ya. Kasih Pak ya. Ya. Udah cukup ya, tinggal dipertahankan saja Pak ya, tinggal dipertahankan. Nah, selanjutnya kita hapus dulu supaya nggak pusing ya. Selanjutnya sekarang giliran Ibu Nur Laila. Nah, Ibu baca yang bagian bawahnya ya. Saya sudah lingkari. Halo Bu Nur Laila. ya, Ustaz. Ya, silakan baca yang sudah saya lingkari, Bu ya. Tahat duna Ya. liyuhaju Ya. biradi. Iya, bagus. Ya, selanjutnya Ibu Sri ya. Bu Sri, sekarang bagian yang ketiganya Bu ya. Silakan Bu. Ada Ya. fatin yuhaduna. Iya, bagus ya. Meskipun ini masih terdengar volumenya masih kurang besar Bu ya. Kurang gitu. Kenapa? Kita coba praktek lagi ya. Ya, kita hapus lagi, kita geser dulu ke contoh selanjutnya. Bu apa ya? Sini aja dulu ya. Nah, sekarang yang pertama baca, kita geser yang pertama supaya nggak bapak lagi. Itu Bu Nur Laila, mangga Bu. Ya. Syafuna hatuhaju sawafa. Ya, bagus. Nah, selanjutnya ya. Ibu Sri ya, Ibu Sri selanjutnya. Ana Hmm? adolina. Tasdidkan dulu ke huruf do-nya, Bu. Allolina. Adolina. Nah, li-nya diayun, Bu. Li-nya panjang 2 harokat. Lina. Adolina. Hmm? Kita Satu lagi. masya. Iya, sip. Sekarang giliran Bapak yang ketiga, Pak ya. Silakan. Ya. Kafatan. Masalah. Kafatan kan lapan atah. Ya dibaca udah benar, Pak. Tanwinnya. Ya. Kafatan. Dabbatin. Saku. Iya, bagus. Ya, kita hapus lagi. Sekarang kita geser ke sebelah sini ya. Sekarang yang duluan yaitu Ibu Sri ya, Ibu Sri. Bu Sri silakan baca yang saya lingkari ini, Bu ya.
Hajuka. Ah, ibu kurang penekanan ke huruf jimnya. Hajuka. Hajuka. Ya, Kurang pelan. cekap. Ya, cukup. Qosyatan. Ya, Hafaina. ya. Baik. Ya, saya hapus dulu, Bu ya. Ya, selanjutnya di sini bagian Pak Eman. Silahkan Pak. Yang mana nih tadi? Ya, masih yang di, yang ini Pak ya. Oh, ya. Silahkan. Tusyakuna. Ya, Radda. ya, Mudarin. iya sip. Alhamdulillah. Nah, sekarang giliran Bu Nur Laila yang terakhir Bu ya. Silahkan Ibu baca yang ini Bu ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Huruf nunnya dibaca saja Bu, huruf nunnya. Ada Ustaz. Oh iya iya iya. Ya, dibaca harakat terakhirnya. Oh iya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iya. Baik. Alhamdulillah. Ya. Selanjutnya kita geser dulu, Pak ya. Masih ada ternyata? Masih ada ya. Nah, dari Senin ini juga masih latihan dasar tanpa disukunkan di akhir bacaan ya. Ya, sekarang dimulai dari Bapak kembali, Pak ya. Tahan, Mbak. Maaf, Pak, silakan. Fala radda. Ya, Yatamassa. ya, Tusakuna. ya, sip. Sekarang Ibu Nur Laila, silakan Bu. Wahajjahu Hmm, yuhadduna ya, dabbatin. ya, sip. Ya, sekarang Ibu Sri, yang ketiga Bu, silakan. Tuhaju. Ya, Radda. Syakuna. ya, sip. Ya, saya hapus dulu, kita geser ke sebelah kirinya. Sekarang dimulai dari Ibu Nur Laila. Silakan Bu, baris pertama. Khosotan ta Ya, ta tahadduna. ah ini dibacanya taha Bu ya. Oh, oh iya Ustaz. Harusnya Ya, ini tadi. tanda alisnya sedikit menyatu dengan fathah ini. Iya, Jadi kedengaran kurang jelas. iya. Tahadduna. Ya, Hajuka. ya. Selanjutnya sekarang giliran Ibu Sri ya, Ibu Sri. Sekarang bagian kedua Bu, silakan. Ada. Al-ana. Ya, Syaku.
Ya, sip. Sekarang giliran Bapak, ya. Baris ketiga, Pak. Silakan. Mudarin. Hmm. Atahadzu. Hmm. Tawaffa. Iya, sip. Alhamdulillah. Lanjut kita akan geser lagi ke sebelah kiri, ya, ke sini lagi. Mulai sekarang dari Ibu Sri. Silakan Bu Sri. Alhaqahu. Betul ya, Pak? Nah, pokoknya pendek ya. Alhaqahu. Itu Hmm. baru ya, Pak Ustadz. Ya, silakan Bu. Alhaqatu. Ah, kurang tasdid ke kofnya, Bu. Al-haqqatu. Alhaqatu. Ah, tapi kofnya pendek, Bu ya. Kurang panjang ya. Kotu, tidak kotu. Ya. Alhaqatu. Ya. Sudah, Pak Ustadz. Tuh, silakan, Bu. Lanjut. Iradi. Ya. Khoina. Nah, itu huruf fa, Bu. Faina. Faina. Keliru ya. Ya. Sip. Sip. Sekarang Ibu Nur Laila, Bu ya. Silakan, Bu, yang ini. Abdul. Hmm. Abdul. Nah, Ya. Kafatin. Hmm. Kafatan. Ya. Sip. Ya. Sekarang giliran Bapak nih yang terakhir, Pak. Ya, Pak, saya perbesar lagi ya. ya cukup. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iya. Sip. Alhamdulillah. Nah, sekarang masih yang ini ya, pola yang sama ya. Tapi kita latihan bacanya di wakof ya, di wakof. Jadi huruf terakhirnya itu ada yang dipanjangkan 2 harokat, ada yang disukunkan, ada yang dipendekkan ya, tergantung posisi kalimatnya ya. Baik, di sini kita langsung praktek saja. Ya, nanti kalau yang kurang tahu, semampunya aja dulu. Nanti saya perbaiki kalau bacaannya kurang tepat. Ya, dimulai dari Bapak dulu, Pak. Silahkan, Pak. Ya. Maaf, saya Dengan lingkari dulu, Pak Al-Haqqah. ya, supaya tidak salah baca. Yang ini, Pak ya. Al-haqqatu malhaqqah. Ya, mungkin ini agak berat mungkin, Pak ya. Bapak Ya. coba masih kurang sama panjangnya ya. Masih Oh, kurang iya. panjang. Jadi yang kedua yang kedua kurang 1 harokat. Ya. Ya, ya, ya. Lalu, napasnya kurang panjang nih, Ustaz. Ya, Ya, saya kasih saran, Pak ya. ya. Supaya Bapak bisa nafasnya lebih tinggi atau lebih panjang dari biasanya, Bapak tarik nafas dulu dari perut, Pak. Oh, ya. Ya. Al-haqqatu malhaqqatu. Qah. Ya, di sini Bapak, nah, sukunkan, Pak ya. Ya. Ulang sekali lagi, Pak.
Al-haqqatu. Salah. Al-haqqatu mal-haqqah. Iya, sip. Betul ya cara berhentinya. Jadi ketika nanti berhenti pada huruf tak taknis atau tak marbutoh, maka sukunkan dan rubah suaranya ya. Jadi Bapak tadi sudah tepat ketika berhenti pada huruf tak marbutoh ya. Jadi disukunkan huruf taknya lalu rubah suaranya ke suara ha besar ya. Barakallahu fikum. Selanjutnya sekarang Ibu Nur Laila ya. Ibu sekarang baris yang kedua sudah saya lingkari ya. Silakan Bu. وهاجه قومه قال أتهاجون. Iya. Nah ini di sini ada tanda alis ya sebenarnya bisa Ibu lihat di sini ada tanda alis. Yes, maaf. Ya. Oh ini. Di sini ada tanda alis ya. Tapi di depan tidak ada alif Bu ya. Iya. Nah, di depan tidak ada alif. Nah, ini di Quran sering seperti ini ya. Jadi ada tanda alis tapi di akhir ayat. Contohnya gini ya. Saya hapus dulu. Ya. Sini. Ini ada tanda alis. Lalu contohnya ini ayat pertama ya. Baru di sini ada alif biasanya. Nah, ketika ibu atau bapak bertemu dengan kejadian seperti ini, ya ada tanda alis di ujung, tapi nggak ada alif, ya terhalang alifnya oleh ayat, maka ketika berhenti, ibu bapak berhentinya jadi 2 harokat. Jadi berhentinya 2 harokat. Karena ketika berhenti, tanda alis yang ini kita abaikan. Kenapa? Karena alifnya terhalang oleh tanda ayat, tanda nomor ayat. Gitu ya. Kecuali kalau Bapak Ibu bacanya wasol atau disambung ke awal ayat selanjutnya. Maka tanda ini berfungsi lagi. Gitu ya. Jadi tanda alis ini jadi 2 harokat kalau berhenti. Tanda alis bertemu alif ya. Tanda alis bertemu alif. Dan ini banyak terjadi seperti ada di surat Al-Lail atau Asy-Syams ataupun surat-surat pendek yang ada di 30 ya. Gitu. Jadi kalau ibu ataupun bapak menemukan tanda alis di ujung ayat atau ditanda wakofkan ya, maka ketika berhenti ubahlah jadi 2 harokat. Jadi tanda alisnya ini diabaikan. Gitu ya. Kecuali kalau wasal. Jadi wakofah tanda alisnya diabaikan. Dan itu tambahan informasinya Bu ya atau Bapak. Nah, saya hapus lagi. Sekarang giliran Ibu Sri ya. Ibu Sri. Silakan Bu. Ya. Tahatuna alla ta'amil miskin. Iya, Tib. Alhamdulillah. Bagus juga Bu ya untuk pembacaan ayatnya. Barakallahu fikum. Kita geser dulu ya, kita geser dulu supaya kita bisa baca kembali. Nah, kita geser ke sebelah kirinya ya. Sebelah kirinya. Nah, sekarang giliran Ibu Sri sekarang Ibu Sri ya yang duluan. Silakan Bu. Nggak kelihatan Pak Ustadz. Ya, yang paling atas Bu ya. Ketutup foto. Oh, udah. Udah ada Bu? Kelihatan? Udah. Falarajallif fadlihi yusibu bihi. Nah, di sini Ibu tadi lamnya ini tidak terbaca panjang ya. Nanti Ibu panjangkan lamnya. Ya, di sini panjangkan sama Ibu ya. Ya, coba Ibu ulang kembali ya. Oh gitu. Oh,
Ibu coba dekatkan kembali mikrofonnya. Oh, Terdengar udah. kecil sama saya. Balarot. Falanya ini 2 harokat Bu ya, 2 harokat. Karena di depan tidak ada Oh, iya. hamzah ataupun tasdid ya. Ini murni matobi. Balarot. Balarot. Lifat. Baru ini ro-nya panjang 6 Bu. Saya tanda alis Maaf ini ya. matanya kabur. Allah, Masya Allah. Saya tandai Ibu ya supaya lebih mudah Ibu ya. Sebentar. Nah ini 6 harokat Bu ya yang ini ya. Coba Bu silakan. Falaro dalifat yusibu bihi. Nah, Ibu ketika berhenti di kata 2 harokat yang bertanda apa namanya? Bertanda kasroh berdiri, maka ketika Ibu berhenti, dia jadi sukun. Yusibu bih ya. Yusibu bih gitu. Coba Ibu ulang sekali lagi. Falaro dalifat yusibu bihi. Ya, Gitu ya, taip. Pak. Ya, selanjutnya sekarang giliran Bapak ya. Silahkan Pak, Bapak baris kedua Pak. Bismillah. So, faida wa faid faida wajabat dunubuha. Iya, sip. Barakallahu fikum. Bagus Pak ya. Ya, sekarang tinggal Ibu Nur Laila ya. Silakan Ibu Nur Laila baris ketiganya, Bu. Fatahallahu alaikum liyuhajjukum. Ya, sip. Betul juga. Sekarang kita geser dulu ya. Kita geser dulu ke sebelah kanan lagi ya. Ya, sekarang yang giliran baca Bapak lagi, Pak ya. Pak duluan baca, Pak. Ya. Tahan, Pak. Bismillah. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ. Ya, sip. Terus, Pak ya. Alhamdulillah. Selanjutnya Ibu Sri, Bu ya. Sri. Silakan, Bu. Ana waqad asyaita qabl. Nah, di sini ketika Ibu tadi ada maaf ya. Di sini taknya tidak dibaca panjang, Bu ya, karena tidak ada tanda panjang. Jadi Ibu kebaca panjang. Terus yang kedua, ketika Ibu wakaf di kata qablu, kan ini ada huruf ba ya. Ba sukun ya. Huruf sukun, maka ini juga harus disukunkan ketika wakaf. Qabl. Qabl. Nah, gitu ya. Coba ulang sekali lagi, Bu ya. Ana waqad asyaita qabl. Ya, sip. Lalu terakhir di sini ya. Ibu Nur Laila berarti ya. Silahkan Bu. Yang mana Ustaz? Oh iya, belum saya tandai ya. Yang terakhir Bu, yang goiril. Oh iya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Iya, sip. Ya, alhamdulillah. Baik. Baik, Ibu apa yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala? Sampai sini bisa dipahami pembahasan kita pada malam hari ini? Insyaallah Oh, paham Ustaz. Ustaz. Ya. Jadi pokok utama dalam membahas modul yang ketiga ini adalah tanda alis, Bu ya. Tanda alis atau Bapak bertemu dengan tasdid ataupun sukun ya. Tasdid ataupun sukun. Baik, sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak? Kayaknya udah cukup Pak Ustaz. Cukup? Baik. Ya. Jadi secara pembahasan mad sebenarnya udah tuntas ya. Tinggal mungkin nanti Ibu praktek-praktek lagi terutama dalam ayat-ayat Al-Qur'an membedakan antara 2 harokat, 4 harokat sama 6 harokat ya. Supaya nanti kita tidak tertukar mana yang 2, 4 sama 6. Biasanya yang sering terjadi ini 2 sama 4 ya ataupun 4 sama 6. Kalau 6 sama 2 jarang terjadi ya. Jarang terjadi. Yang kebanyakan itu 4 sama 6. Kenapa? Karena dilihat dari tanda di sini mirip ya. Dua-duanya pakai tanda alis ya. Dua-duanya pakai tanda alis. Sehingga kita harus bisa membedakan di depannya apakah bertemu hamzah atau bertemu tasdid gitu. Maka kita bisa membedakan mana 4, mana 6. Iya Ustaz. Iya, Ustaz, Ustaz. Ya? biasanya kan kalau yang apa namanya ada Al-Qur'an yang saya beli itu kan dia biasanya di apa namanya tanda-tandanya itu ditaruh warna Ustaz. Toh? Hmm. Ya, terus tanda alisnya ini kadang kalau yang tidak ada hamzanya, dia tanda alisnya tipis. Kalau yang ada hamzanya, tanda alisnya tebal. Itu kenapa itu Ustaz ya? Ya. Baik, ini masuknya ke ranah pembahasan Rosmul Quran, Bu ya. Jadi ini pembahasan tentang penulisan Al-Quran. Nah, jadi ada yang tanda alisnya seperti ini, Bu ya. Maaf, saya perbesar lagi. Pembesaran. Nah, ada yang seperti ini, Bu ya. Mungkin Ibu lihat tuh ada yang seperti ini ya. Iya. Ataupun ada yang seperti ini. Gini, Bu ya. Iya. Ya, ya Ustaz. Nah, biasanya yang tanda alis seperti ini, Bu ya, yang di sini itu bisa dibaca 2 sampai 4 harokat, nggak bisa 6. 2 sampai 4. Ya, 2 sampai 4. Kenapa bisa dibaca 2? Dibaca 2 itu ketika dia berhenti. Contoh, ketika kita baca pola, contohnya ya, kita baca pola segini. Bana bana ba. Ketika nggak disambung sama alif, jadi 2 harokat. Bana bana ba. Gitu. Ya. Tapi kalau tanda alisnya dia yang di sini, nah ya, yang di situ ini menunjukkan bisa 4, bisa 6. Karena kalau yang bertemu dengan hamzah ada juga memakai tanda alis yang seperti ini. Contohnya seperti di surat Al-Baqarah ayat ke-6. Ya benar, ayat ke-6. Innal ladzina kafaru sawaun. Nah, ini ya. Saya tulis dulu di sini. Nah, di sini sawaun, maaf S. Sawa. Nah, biasanya tadi saya gini. Nah, gitu. Sawaun. Ya. Nah, kenapa pakai tanda alis yang ini? Ya, kenapa pakai tanda alis yang ini? Nah, yang ini itu karena ketika dia waqaf bisa jadi 6 harokat. Ya, kenapa? Karena hamzahnya disukunkan. Ketika dia waqaf hamzahnya disukunkan. Gitu. Sawa. Kenapa jadi 6? Karena dia sukun. Tanda alis ketemu sukun, maka tanda alisnya
dibikin seperti ini, gitu, Bu ya. Jadi ketebalan dan ketipisan tanda alis itu bukan ketidaksengajaan, itu disengaja, ya, itu disengaja oleh para ulama rasam sebagai kode etik dalam membaca mad, gitu. Bisa dipahami Bu ya? Iya, iya. Ya, jadi kalau yang tipis itu biasa 2 sama 4. Kalau yang tebal itu 4 sama 6. Gitu. Mudah-mudahan terjawab ya. Iya, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ada lagi? Mungkin? Nah, saya rasa cukup ya karena udah 21.32 menit ya. Saya kembalikan lagi ke moderator Teh Syifa. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz Kurniawan yang sudah memaparkan materinya pada malam hari ini, bermanfaat sekali, khususnya di mad panjang ya. Baik itu mad 2 harkat, 4 sampai 5 harkat juga ya. Insya Allah nanti untuk latihan-latihannya tinggal Bapak Ibu maksimalkan di rumah, dan insya Allah akan kita bantu share juga mengenai rekamannya yang bisa Bapak Ibu putar ulang kembali untuk latihan mad panjang ini ya. Seperti itu. Oh ya, kebetulan untuk di Rabu malam ini di kelas akbar juga ternyata ada jadwal kelas bedah tajwid ya, Bapak Ibu semua. Iya, Nah, untuk tadi saya salah masuk tuh. Oh iya, Pak Iman. Masya Allah. Iya, Pak Iman, mohon maaf ya, tadi linknya agak-agak mirip sama gitu. Ya, jadi untuk kelas akbar itu akan tetap ditetapkan di Ahad malam dan juga Rabu malam. Nah, karena jadwalnya bentrok kan nih, nah kami sarankan Bapak Ibu lebih mengutamakan dan memprioritaskan kelas tasin private-nya, karena kalau di kelas akbar itu mungkin ada pembahasan modul private yang dibahas saat kelas akbar, namun itu sebagian dan sepotong, jadi fullnya akan di kelas private. Nanti untuk rekaman kelas akbar Rabu malam khususnya bedah tajwid juga akan Sipa bantu share juga di grupnya. Jadi Bapak Ibu bisa menonton rekaman ulangnya ya, seperti itu. Iya, terima kasih. Oke, kalau gitu Bapak Ibu semua, sebelumnya apakah ada yang ditanyakan juga sebelum kita akhiri pertemuan pada malam hari ini? Ini jumlahnya berapa orang, Teh? Untuk jumlahnya masih sama, Bapak ya, di sini untuk kelas Rabu malam itu di batch 3 itu ada 8. Oh, 8. Mungkin juga ada beberapa juga yang ada kehalangan, ada halangan hadir ya. Tapi tidak apa-apa, tidak memutuskan semangat Bapak Ibu semua yang sudah hadir ya. Jadi tetap kalau semangat. bertiga lebih ini ya, lebih semakin private gitu ya. Banyakan bagiannya. Iya, makanya Bapak Ibu kalau ingin bertanya boleh silakan ya. Biar Latihannya lebih banyak ya. Iya, betul Ibu Laila. Lebih kenyang. Nah, kalau pesertanya banyak ya kebagian latihannya sedikit-sedikit. Iya. Ini kan jadi lebih banyak dan lebih Dihabisin sendiri. Oke, kalau begitu. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu semua. Insya Allah kita akan bertemu kembali di pekan depan karena masih banyak yang akan dibahas juga pada modul C ini. Dan terima kasih banyak kepada Ustadz Kurniawan yang sudah hadir, meluangkan waktu dan sharing materinya, sangat bermanfaat. Dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Eman, Ibu Laila, dan juga Ibu Si yang sudah menyempatkan waktunya untuk pada malam hari ini bergabung ya. Insya Allah pun bermanfaat juga untuk ilmu yang kita dapat pada malam hari ini ya. Amin. Mungkin itu saja Bapak Ibu semua, mari kita cukupkan dengan membaca hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sipa mewakili tim sobat ngaji, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah selamat beristirahat. Sama Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, terima kasih banyak Ustadz. Ya, sama-sama Teh.
Izin live ya. Mangga Ya. Ustadz. Duluan teh, enggak.